Selamat datang di Yasha Indra Channel, channel yang membahas dunia programming, terutama data science, web, dan mobile application. Namun kali ini ya, pada kesempatan kali ini gue akan ngasih informasi atau ngasih seputar ilmu lah, sharing ilmu. Sebenarnya ilmu yang nggak fancy gitu, nggak ribet, nggak yang nggak seberapa lah ya, ilmu yang nggak seberapa lo bisa nemuin di mana saja, tapi namun menurut gue ini sangat penting ya. Makanya barangkali belum ada di antara kita yang masih, kadang di antara kita masih aja yang bertanya-tanya gitu maksud dari sebuah rumus ya, ketika kita bikin model, ketika kita belajar data science yang secara general, kadang kita nggak nangkep nih konteksnya apa gitu. Nah, mungkin ya di video ini akan ngebantu lo mempermudah cara lo memahami data science yang one on lah, yang ini nggak edgy, ini nggak fancy. Gua tahu ini ilmu ini nggak fancy, nggak edgy, tapi menurut gue ini sangat penting banget, terutama buat lo yang pengen baru banget belajar. Jadi gue saranin lo tahu hal ini dulu ya, karena ada yang bilang ya kan, lo kalau pengen belajar data science lo harus tahu yang namanya linear regression gitu. Linear regression itu persamaan linear gitu, kayak tahu apa data ketika diinputkan itu kemana arahnya. Nah, itu linear regression. Atau kita googling aja deh, karena gue udah agak sedikit lupa sih. Nah, ini pendekatan linear untuk hubungan antara respon dan variabel gitu, ya kan. Nah, ini buat belajar kayak begini kita harus tahu yang namanya persamaan linear dulu gitu. Harus tahu beberapa rumus, atau harus tahu maksud dari rumus-rumusnya. Oke. Wow, agak cengong kok bacanya. Terus ya ini. Nah, tapi ada rumus yang sederhana gitu, yang mungkin di antara kita udah ada yang tahu, tapi kalau misalkan kalau misalkan diterapin di ilmu data gini, maksudnya apa sih? Pas sudah masuk codingan, gimana cara nerjemahinnya gitu ya kan? Tapi untuk menerjemahkan rumus ini, rumus Y sama dengan S tambah A, atau rumus apapun itu ke codingan, mungkin gua akan bahas di video yang akan datang ya. Karena gue butuh gue butuh review lagi ya materi-materi yang udah gitu. So, kita mulai. Ya, Y sama dengan X tambah A. Maksud rumus di atas apa dan penggunanya untuk data science gimana? Ya. Nah, itu rumus yang barusan itu adalah rumus persamaan linear ya. Persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal ya. Jadi di matematik, di dunia aljabar khususnya, ada yang namanya variabel, konstanta, dan koefisien. Konstanta itu adalah angka yang tetap, yang tidak bisa diubah ya. Jadi ada angka yang konstan. Nah, ada angka yang konstan ya. Gimana nih? Bentar. Nah, angka yang konstan itu gimana maksudnya? Angka yang konstan itu maksudnya ya, kalau misalkan angka itu digambar, dia akan lurus gitu. Misal gue punya angka 3. Nah, dia akan lurus seperti ini. Ya. Seperti itu. Itu konstan seperti itu. Namun kalau variabel nggak seperti ini gitu. Ya, nggak seperti ini. Variabel itu punya angka yang sangat fluktuatif gitu. Artinya lu bisa bebas memasukkan angka itu ke dalam variabel tersebut dari rentan 1 sampai infinite gitu ya. Sehingga kalau misalkan digambar ya, dia akan menaik gitu. Nah, kenapa bisa begini? Karena kalau lu isi angka 1 ya kan, lu akan menjumpai 1 itu ada di sini. Ketika lu memasukkan angka 2, lu akan menjumpai di sini, katakan di sini ya. Ketika lu memasukkan angka 2, lu akan menjumpai angka lu di sini. Ketika lu masukkan angka 3, lu akan menjumpai
titiknya di sini, sehingga ini akan lurus ke atas gitu. Dan angka X ini nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang tahu gitu. Ya lu bebas masukin apapun, termasuk dataset terus termasuk kalau di data science lu ngemasukin dataset yang lu punya gitu dari API atau dari dataset yang file CSV lu gitu. Ya itu nanti akan tergambar nih, gambarnya naik turunnya bakal kayak gimana, apakah prediksinya gimana gitu. Ya, itu penjelasan konstanta sekaligus variabel, atau gue ulangin ya, variabel itu adalah ya literally kalau gue dulu sayangnya ya, gue dulu tahu variabel taunya angka-angka doang, tapi gue nggak tahu nih esensinya apa. Jadi variabel itu ya apa, sebuah angka yang tidak diketahui gitu, yang lu bisa bebas memasukkan angka apapun itu, namun angka-angka ini itu diwakili dengan huruf-huruf abjad A, B, C, D, E, F, G dan lain sebagainya. Namun angka ini belum diketahui. Lu bisa bebas memasukkan angka apapun atau mencari tahunya terlebih dahulu gitu. Itu namanya variabel. Sedangkan koefisien adalah angka yang perpaduan ketika ada variabel dan konstanta dikalikan gitu. Jadi istilahnya angka yang ada variabelnya, koefisien itu. Nah, koefisien kalau kita gambarin ya jadinya begini. Nah, jadinya begitu. Ini artinya 2 dikali X. Nah, duanya ini konstanta gitu. Ini jelas tahu, tapi kalau X-nya ini kita belum dikasih tahu. Nah, kalau misalkan gua kasih 1 di sini. Nah, jadi 21. Misalkan gua kali gimana ya? Bisa nggak gini? Kebaca nggak ada kayak gini? Oh, bisa. Bukan 2 kali 1. Nah, jadinya 2 di sini. Misalkan 2 kali 3 ya. Nanti dia begini, 2 kali 4 begini. Sehingga kalau gua 2 kali X gitu, dia bakalan ya kalau misalkan diurut gitu ke atas 1 2 3 4 5 6 7 8, dia akan naik ke atas terus, ke atas terus, ke atas terus gitu. Sampai kita tahu angka berapa yang kita pengen. Ya. Nah, ini ya. Iya, itu terkadang ada orang yang nulisnya F dalam kurung X gini. Ini sama aja sebenarnya. Ini kalau gua tulis kayak begini pun nggak apa-apa gitu. Sama aja ya. Ya, dan X itu variabel dan A itu konstanta. Ini X-nya kecil sih harusnya nih. Nyebelin. Ini Y, ini A. Ya. Nah, terus dalam data science, dalam ilmu data gitu. Y itu merupakan hasil outputnya gitu. Hasil output dari dataset yang kita masukkan. Sedangkan X itu adalah inputannya. Dan konstanta itu adalah angka yang mempengaruhi inputan dataset kita gitu. Mau bergerak kemana ya. Misalkan gue punya punya dataset berisi field atau kolom, berisi kolom yang nilai-nilai anak-anak itu. Nilai anak-anak sekelas gue ada 90, ada 80, ada 70. Terus gue pengen menurut hitungan gue pengen setiap angka anak-anak ini itu harus ditambah 10 gitu. Mungkin tujuannya buat prediksi nih. Kalau misalkan mereka nih berhasil bener 1 nomor aja, kira-kira peluang orang-orang yang di situ bisa katakan lulus sekolah atau naik kelas itu ada berapa orang gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu kan, misalkan dari rumus ini deh, Y X ditambah A ya kan, X ditambah A itu X ditambah A. Misalkan anak pertama ya tadi A tadi, kalau gue pas tadi gue bilang gue pengen tiap anak kalau misalkan mereka bener 1 nomor aja. Nah, 1 nomor itu merupakan konstanta, itu nggak bisa diubah-ubah lagi. Itu kayak jadi angka yang konstan, paten, dan harus ada gitu di setiap prediksi angka yang gue masukin gitu. Jadi misalkan gue kasih 2 gitu kan gue pengen tiap anak, kalau seumpama tiap anak nih bener jawab 2 aja, kira-kira siapa aja sih yang bisa masuk gitu. Nah, ini jadi evaluasi lagi nih ketika nanti mungkin ada diskusi atau ada presentasi, ada prediksi dan lain sebagainya. Tergantung objektif
objektif pekerjaannya apa gitu kan. Misalkan anak pertama dapat nilai 70 gitu. Wah, ternyata dia ada di sini gitu, di pokoknya di daerah sini gitu. Nanti dia anak kedua dapat 90. Nanti anak ketiga dapat 100. Nah, lihat lu naik-naik kan. Nanti ada yang dapat 40. Nanti ada yang dapat 30 gitu. Nah, dari sini kita tahu tadi dari rentang 90 sampai 30 tuh garisnya tuh naik turun gitu. Nah, jadi ketika semua angka itu, jadi setiap anak nilai anak-anak di kelas gua tadi gua masukin, ternyata gambarnya bakal seperti ini gitu, bakalan naik ke atas seperti ini gitu. Ya, kita tahu ini kan kalau misalkan konstan 1 2 3 4 5 6 7. Tapi kalau nggak konstan, maksudnya kalau nggak berurut 1 2 3 4 5 6 7 gitu, dia bakalan naik turun gitu, bakalan naik turun gitu, bakalan nggak jelas gambarnya, bakalan kayak apa ya? Ya bakalan seperti gambar yang lu liatin lah di sini. Yang ini biasanya, nah dia bakalan naik turun kayak begini nih ini. Oh, tadi anak pertama ini, anak kedua nilainya segini, 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 segini. Karena kan nggak berurutan gitu. Jadi angkanya jadinya apa? Jadi titik-titiknya itu bakalan nggak jelas seperti ini gitu. Nah, cuma ini adalah contoh kalau misalkan angkanya itu berurutan. Maksudnya dari rentan 1 sampai sekian gitu. Ya. Nah, tadi ini gambarkan garis jika X adalah 5 dan A adalah 8 ya kan. X 5 dan itu 8. Nah, maka jadinya dia bertemu di titik ini gitu. Jadinya konstan, jadinya 13 gitu. Ya. Tapi kalau misalkan gue pengen 5X gitu, 6X gitu. Tiap dataset harus dikali 6, maka dia akan 1 kali 0 kali 6 sekian. 1 kali 6 gitu, misalkan 1 kali 6 gitu di sini. Nanti 1 kali 2 bakalan naik terus. Kalau misalkan diurut sampai pengen ke atas, tinggal nulis X aja. Jadi ntar dia bakalan naik ke atas sini segala macam. Nah, ini diterapin di data science kayak gitu. Jadi nanti data itu nggak akan berurutan ya. Ya masa ya berurutan gitu. Lu berharap ada dataset berurutan gitu, ada aturan 1 2 3, enggak kan, pasti setiap acak pasti bakalan acak gitu. Kayak contohnya tinggi anak-anak lah, contoh data tinggi anak contoh tinggi anak siswa di sekolah mana gitu. Siswa A tingginya 100 sekian, 160. Nanti siswa 2 tingginya 130. Siswa 3 tingginya 150 gitu kan. Jadi nggak berurutan gitu. Dia bakalan di sini, di situ, di sini, di mana gitu kan. Bakalan begini terus sampai kita tahu nih polanya di mana. Nanti ada yang namanya outlier gitu. Jadi outlier di mana ada satu data yang di situ nanti ada ketahuan ada outlier, ada satu data yang di situ dia mencil sendiri gitu di sini. Jadi dia kayak seolah-olah satu-satunya siswa yang tingginya di atas rata-rata, mungkin 200 gitu, atau mungkin paling rendah banget gitu kayak mungkin 98 gitu tingginya. Gitu nggak tahu gitu. Nah, inilah esensi dari rumus ini yang sering bakal kita gunain gitu. Kayak X itu merupakan input dan Y itu merupakan output, sedangkan konstanta ini tergantung case yang akan kita gunakan. Oke. Gua harap ini bisa bermanfaat. Kalau lu suka, like. Kalau lu butuh bisa disimpan di playlist pribadi lu, atau kalau lu juga bisa komen di bawah kalau lu pengen nanya-nanya sesuatu, atau lu juga bisa join di Discord biar kita bisa ngobrol bareng seputar apapun ya. Oke, thank you yang udah nyimak sampai sejauh ini. Semoga sukses, berhasil. Gua berusaha untuk bisa update video tiap minggu ya. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Goodbye.